ada sesuatu yang mengganjal diri saya ketika seseorang itu minta diantarkan untuk susuk segala macam. Itu yang kemarin juga pada kemari tuh si artis itu. Wah, berarti ini Ampuh adalah nih kayaknya nih. ampuh. Tuh Bang Robi dibungkus sama kain itu, sama kain putih. Wah, itu kayak ada desahan suara. Ya orang lagi. Kayak lagi berzinah dengan jin lah. Oh, si suara itunya ya, si ceweknya sih diam aja, kan kayak gitu. Ada suara itu, suara goib tuh ada. Iya. Bang. Anjir. 1, 2, 3. Apakah ada orang yang abang temani ya, bukan abang suruh ya, abang temani untuk datang ke salah satu tempat, dia sampai mengorbankan nyawa, entah itu dari hewan, atau mungkin juga dia tukar kepala dengan sesuatu yang lain. Oke, Sobat Goib, nggak perlu basa-basi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu kita kali ini pernah mati suri dan bukan sekali tapi 4 kali. Buset, banyak banget ya. Ini sudah ada Bang Hendra, tepuk tangan buat Bang Hendra guys, sudah hadir di sini. Ya, makasih. Oke. Anyway, Bang Hendra ini adalah senior jurnalis kita yang bekerja di media-media besar. Jadi nggak satu di media, Bang Hendra. Iya, beda-beda aku. Beda-beda ya. Beda-beda. Bang Hendra, aku Siap. penasaran nih kalau misalkan seorang jurnalis itu kan pasti keliling Indonesia dan gak hanya di Indonesia tapi juga Ya. bahkan keluar-keluar gitu ya, keluar Ya. negeri juga. Pasti banyak tempat-tempat yang udah sering didatangi Betul. dengan segala historical story-nya gitu Oke. dan lain sebagainya. Dan bahkan Bang Hendra hadir di sini pun aku penasaran karena pengen dengar kisah soal mati surinya. Beliau ini mati suri nggak cuma sekali teman-teman tapi 4 kali. Jadi kalau mati suri itu kita bisa bilang sebagai near by death ya. Atau mungkin juga kalau misalkan kita pernah yang namanya terhenti jantungnya, pernafasannya, setelah adanya CPR, terus kita keluar dari badan kita, dan itu adalah experience yang nggak semua orang bisa lalui gitu. Tapi sebelum ke sana aku pengen nanya-nanya sekarang. Ini Bang Hendra, boleh nggak ceritain tentang yang namanya kejadian waktu meliputi, atau mungkin juga liputan kemanapun itu, yang paling seru dan mungkin mengandung cerita-cerita mistis yang bisa diceritain ke Sobat Goib apa? Terlalu banyak sih ya. Hmm. Mohon maaf dulu, pemahaman saya tentang goib itu ada. Mhm. Kan gitu. Banyak orang yang, wah itu nggak percaya. Yang ngomong ini masalahnya Tuhan saya. Terlepas agama saya Muslim atau bagaimanapun ya gitu ya. Ya. Yang ngomong dia lewat di Al-Quran dan ada ayat-ayatnya pula yang untuk membahas itu. Bagaimana saya tidak percaya kan kayak gitu. Singkat cerita, saya bekerja di salah satu kantor berita Antara dulu. Berita Antara. Di sana saya kebetulan dapat desk-nya itu, kalau desk itu rubrik ya sekarang ya. Itu hiburan. Kan kayak gitu. Jadi ngeliput sana sini akhirnya karena saya juga hobi fotografi, saya juga kecebur di situ. Iya. Itu menandakan bahwa di fotografi itu saya akan bermain dengan wilayah model, casting dan segala macam. Nah, pengalaman kalau ketika ditanya mana yang lebih serem ketika berhadapan dengan model, itu adalah pada saat ada sesuatu yang mengganjal diri saya ketika seseorang itu minta diantarkan untuk susuk segala macam. Pasang susu. Yes. Dari yang biasa sampai ekstrim. Kenapa saya tertarik? Pemahaman saya tentang jurnalis itu adalah penasaran, ingin tahu, bahkan lebih jauh lagi kalau kita bilang kurang ajar proses itu kita bisa bikin berita. Benar. Gitu. Walaupun itu tidak ada di media saya. Ya, bukan tablet misteri ya. Bukan tabloid misteri, tapi yang mengantar saya adalah teman yang ada di misteri. Oke. Mungkin seorang Robi Surya bosen nih, gue kepengen antagonis. Sesekali juga saya kecebur di situ gitu. Oke. Apa sih dunia seperti ini? Walaupun itu bukan hal yang asing bagi saya gitu, karena pengalaman sejak kecil itu sudah terpapar hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, ketika beranjak dewasa, cara berpikir kita berkembang dong. Emang bener ada susuk? Emang bener ada ini? Emang bener? Akhirnya saya bisa memilah-milah pelajaran goib itu, tanda petik ya, itu bisa untuk yang kekayaan, pengobatan, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hal kayak gitu kan.
Itu dipisah-pisah lagi tuh Bang. Lu mau pesugihan, lu mau kekayaan, lu mau pesugihan, mau kecantikan, mau perewangan, mau kekebalan dan segala macamnya gitu. Akhirnya dalam diri saya penetrasinya adalah oke, fix saya bisa menerima itu ketika saya papar-paparin. Nah itu saya jalani semua itu. Bro, gimana sih ada yang tempat kebal bacok ini segala macam. Di mana sih ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini dan itu kayak gitu. Itu saya jajakin. Ini banyak pertanyaan dari aku, Bang Hendra. Maaf, Siap. aku agak potong sedikit ya. Pertama, kalau ngomong soal model, sudah terhitung berapa jumlahnya yang sudah pernah Bang Hendra temani? Terus, kenapa mereka meminta tolong ke Bang Hendra untuk mencari informasi kemana mereka harus pergi untuk bisa masang susuk, atau mungkin juga pesugihan dan lain sebagainya? Jawaban yang simpel tuh trust. Ketika seorang Robi Purba sudah dipercaya seseorang, kan kayak gitu. Kan ada wilayah-wilayah. Ya. Sebagai jurnalis juga nggak akan saya beritakan ini, karena ini hubungan subjektif emosional lebih dekat kan gitu. Itu berarti mereka tahu kalau Bang Hendra tahu orang-orang yang bisa bantu ini, dukun-dukun ini ya? Zaman dulu media kan nggak seperti sekarang. Oke, gimana tuh Bang? Siapa yang punya link ke media ini? Siapa yang punya ini gitu? Kebetulan saya. Kan gitu. Karena kongkonya itu kita sering di IKJ ya. Semua jenis makhluk kan ada di situ, dari seniman apa segala macam ya. Sampai klinik akhirnya kan bergeser gitu loh. Nah, lambat laun ada yang percaya akhirnya gitu. Dan itu mohon maaf ya. Saya mau bercerita, salah satunya adalah Kerin. Kerin sebenarnya dia seorang wanita yang tidak menyukai dunia modeling awal-awalnya karena push orang tua. Di sekarang ada TikTok, ada apa. Zaman dulu kan nggak ada. Saya butuh eksistensi, kan kayak gitu. Saya butuh pengakuan oleh tetangga dan ini segala macam itu bahwa saya ini model. Jangankan masuk di sinetronnya gitu. Dia bisa nongkrong di stasiun TV, dia foto terus bisa disebarkan di kalangan dulu BlackBerry ya kan kayak gitu. Itu udah ini banget kan gitu. Bahkan belum ada BlackBerry, aku yakin itu zaman itu. Baru tablet ya. Nah, berangkat dari situ kami diskusi. Pak Hendra punya ini nggak relasi gitu. Kalau link kita suka nitip casting sih ada lah ya 1-2 kan kayak gitu ya. Ini buat apa? Menambah maksudnya kan gitu. Ya biar dipanggil casting lah, dipanggil ini, diajak ini kan gitu. To the point, dukun, dia bilang begitu. Nah, dulu pakai pager Pak. Nah, kumpul sini, datang ngobrol yuk kita ini, diskusi, akhirnya berangkatlah, gitu. Syaratnya apa? Ini itu. Posisi saya di situ pengamat ya, gitu. Entah saya menikmati atau tidak itu persoalan lain. Berangkatlah kami, singkat cerita ke salah satu daerah di Sukabumi. Sebutin nama daerahnya. Sukabumi. Oke. Ternyata tempat itu adalah tempat saya pernah motret. Harga gitu. Udah kan terus ke sini ya. Ini Bang Hendra dapat kenalan dukunnya dari mana ini? Si anak misteri. Oh, anak misteri inilah pokoknya kuncinya dia nih lah ya. Iya. Oke. Biang keroknya sebenarnya dia. Biang keladinya saya. Gitu. Berangkatlah kami. Dalam perjalanannya Kerin sempat nangis menolak bahwa dia nggak suka gitu-gituan. Kerin adalah gadis remaja yang memang setiap menjalankan keinginan ibunya itu harus gitu. Obsesi orang tua itu ternyata lebih dominan daripada keinginan si anaknya. Ini om aku nggak mau gini ini mama nih gini maksain aku. Aduh apaan sih pakai gini-ginian dia bilang begitu. Udah ikutin aja kan gitu. Berangkatlah akhirnya ke Sukabumi tersebut. Sesuai dengan arahan itu yang memperkenalkan si Hasan kan gitu. Iya. Kalau Om Hasan ini beneran real name? Iya. Oh real name dari misteri, tablet misteri. Oke. Nah terus berangkat masuk itu ada sebuah gubuk layaknya rumah pedesaan.
disambut kami dengan nenek-nenek yang udah sepuh lah gitu. Di bahasa Indonesia kan dalam bahasa Sundanya itu mau untuk apa dibilang begitu intinya. Oh, untuk ini buat main film, ini itu segala macam. Itu yang kemarin juga pada kemari tuh si artis itu. Wah, berarti ini ada Ampuh nih kayaknya nih. ampuh. Memang dari zaman Memang dulu. ya? Ampuh ya, Bang? Berapa sih Dari- tarifnya dulu, Bang? Ini berarti dukun senior nih ya? Aku kan nggak masuk ke wilayah situ, Oh, nggak tahu ya? nggak tahu kan gitu. Oke, lanjutin, Bang. Masuklah kan kayak gitu. Ritualnya datang tuh kakek kan gitu. Suruh duduk. Mau seperti apa? Digelar tuh, Pak. Ini ada apa? Jarum, ada emas, ada rupa-rupa lah. Perabotan dukun lah kayak gitu ya. Digelar mau yang mana gitu. Oh, yang paling ampuh aja Ki, dibilang begitu. Paling mahal berarti, paling premium. Tapi ritualnya itu nggak bisa cepat. Mesti nunggu katanya. Oh, dihitung tuh hari kelahiran ininya itunya segala macam. Oke, lanjut, Bang. Jangan salah fokus. Salam. Si siapa? Si kakek dan si Karen dan mamanya itu masuklah kamar kan gitu. Itu ya maaf ya. Serapih-rapihnya pakai hordeng kan kayak gitu ya. Kelihatan. Ya pasti kelihatan lah. Apalagi Ngapain kita aja. wartawan kan kayak gitu kan. Lu mau diapain nih anak orang nih kan kayak gitu kan. Usia berapa tuh si Karin ini, Bang? Ingat nggak? 15-an. 15-an? Kita nggak bicara normal atau nggak normal ya. Iya. Sadis atau tidak sadis, ini fakta kan kayak gitu ya. Iya. Kan gitu, dan itu terjadi kan gitu. Believe it or not, sehingga akhirnya dibuka itu bajunya. Dibuka bajunya. Terus bagian-bagian tertentunya ditaburin kembang. Itu kan akhirnya ditutup Itu lagi tuh. panjang bulat, Bang. Yes. Gitu. Kan ditanya dulu, lagi dapat bulan apa enggak? No. Kan kayak gitu. Ditutup sama itu hebatnya itu dukun. Itu kain terbang, Bang. Yang jarik apa? Nah, kayak jarik yang untuk mayit kok itu. Iya. Wah, anjir. Kan kayak gitu. Yang dulunya kita abang tidak- nggak percaya, Iyalah, jadi percaya depan mata. fakta itu. Fakta. Ada kayak gitu. Dan kita nggak bisa ngomong, wah candid ada, nggak ada handphone. Iya, iya, iya. Kalau untuk kamera juga kamera analog kan kayak gitu. Nggak, udah pokoknya lupakanlah jurnalisme. Iya. Yang pasti saya meliput dengan sebagai saksi kepala. Saksi kepala. Oke. Terus. Sampai akhirnya si ini rada kesurupan gitu. Dan hebatnya lagi, layak Bang. Si cewek itu. Iya. Yes. Kalau kayak gede-gedein kok gitu. Kan kita dapat banget kecepatan cuma kecil celahnya. Tapi serapi-rapinya hordeng orang, maaf ya, orang kampung gitu ya. See-through lah, see-through berarti kan. Tembus pandang. Enggak, tapi saya kotak-atik gitu loh. Abang kepo banget sebagai wartawan ya. Jadi Harus gitu, ya gitu. Lanjutkan. Terbang gitu. Nggak lama meracau. Wah, gitu. Iya. Jatuh. Buru-buru, aduh dukunnya udah lewat. Kita duduk lagi. Didiemin tuh anaknya. Didiemin tuh anak. Si Akinya ngambil ke ruangan sebelah. Dan itu real. Saya lihat jenglot. So asli-aslinya jenglot itu. Yang besar atau yang kecil? Jadi kalau orang kan penggambaran jenglot tuh kecil kan? Segede gini kok. Segede gini lah. Apaan tuh Ki? Kan gitu. Betara karang dia bilang gitu. Dengan pemahaman saya yang belum seperti sekarang ini ya, artinya what is it, alat itu kan kayak gitu ya. Buat apa? Ntar katanya. Tadi juga kelihatan cantik katanya. Udah. Maneh nanya, wah naruskeun wae juga wartawan wae. Wah, berarti di belum tahu nih gue wartawan kan kayak gitu ya. Tuh Bang Robi dibungkus sama kain itu, sama kain putih. Bu, temenin kan kayak gitu. Ditaruh di sini di atas kelamin nih. Wah, itu kayak ada desahan suara. Ya orang lagi. Kayak lagi berzinah dengan jin lah. Making love ya. Making love. Iya.
Oh, si suara itunya ya, si ceweknya sih diam aja, kan kayak gitu. Ada suara itu, suara goib tuh ada, Iya. Bang. Anjir. 1, 2, 3, 4 orang saksi hidupnya, kan kayak gitu. Mamanya gimana Bang yang nemenin tuh responnya? Udah ini, udah Pak, orang, ya Pak, kalau misalnya sesuatu udah obsesi susah. Kita lagi nggak punya duit, tapi disuruh nafsu tetangga beli iPhone 16, pasti kita beli, mau ngutang-ngutang juga, obsesi ya, Iya. kan kayak gitu. Pas, mandi, kayak gitu, dimandiin di belakang. Kalau itu saya nggak ikut. Bang, izin tanya. Jadi, kan tadi Abang sempat bercerita dari yang paling simple, paling B aja, biasa, sampai yang ke paling ekstrim. Itu paling ekstrim. Ini paling ekstrim. Yes. Nah, gitu. Wah, pas keluar penampilannya bro, udah kayak dari salon luar negeri itu. Langsung. Iya. Pokoknya sekejap mata saya menatap dia tuh, beda ya, gitu. Itu malam dan nggak ada penerangan lampu kayak apaan kayak gitu. Cuma saya curiga pada saat dia duduk tuh begini, kan gitu awalnya. Ini anak nggak, oh tomboy kan pasti itu dong. Oh iya, iya. Gitu. Agak beda Agak beda. karakternya langsung. Iya. Wow. Dan itu yang dipanggil, kalau istilah dia, si Aki itu adalah pesuruhnya yang dari pantai selatan. Seperti itu. Saya izin ya Bang. Ya, Sebenarnya ada satu podcast kita dengan salah seorang paranormal juga, oke. tapi aku cut. Karena, Beliau menyampaikan bahwa kalau misalkan orang yang sama, mhm, orang dengan inisial D ini sesungguhnya adalah utusan Pantai Selatan. mhm, Tapi kita cut itu. mhm, Kita nggak mau itu jadi bikin ricuh. Dan ternyata satu benang merah dengan yang Abang sampaikan. mhm. Makanya aku percaya, ini kaget aku Bang. Gini, kalau menyambung nanti the part of saya gitu, itu nanti pasti ada sinerginya bang. Iya Kayak pasti. gitu. Eh, saya percaya goib, saya percaya hal-hal yang Sihir. berbau. Saya percaya, Iya. tapi saya nggak mau lebay. Iya. Ya udah lu pilek ke dokter. Benar, Ini benar. bukan ini, kan kayak gitu. Lu sakit kepala, beli obat ke dokter. Tapi karena pengalaman spiritual yang saya alami, saya nggak bisa bohong bahwa banyak orang yang menilai Robby Purba tuh begitu, Robby Purba tuh ABCD kan kayak gitu ya. Saya nggak mau. Itu penjelasannya cuma hanya kalimat kita discuss gitu. Fakta kita buktikan. Oke, izin Bang Indra. Aku mau tanya, apakah kita sebutnya tetap ke Karin aja ya? Oke. Apakah wanita bernama Karin tadi itu adalah teman pertama yang Bang Hendra datangkan ke... Enggak. Yang keberapa ini berarti? Lupa. Ada nama besar selain beliau? Saya nggak tahu apakah perkembangan akhir besar atau tidak gitu. Karena bagi saya case to case. Gue bete, gue jalan-jalan, selesai di situ. Jadi kira-kira si Aki-Aki ini, Oke. si dukun ini, adalah paranormal yang memang Abang andalkan untuk Enggak, dikenalkan. ada banyak. Ada berapa Bang? Yang saya datang terus tiba-tiba di mobil itu ada orang lagi nyapu di depan dan semua ngelihat. Belasan ya, Wow. gitu. Orang saya pernah datang pas lagi jalan mau ke situ ya, di sini aja katanya. Saya diri loh, ditendang gitu, saya ngejuak. Tapi saya nggak kenapa-napa gitu. Terus Bang Hendra jadi agensi dong berarti. Yes. Dapat HP nggak dari jadi agensi Dapat. ini? Dapat. Bang. Dapat. Dapat. Uang denger katanya. Uang dengar. Gitu. Oke. Tapi ketika lu kalau ada ini nggak mungkin. Karena apa? Kan nggak ada komunikasi di sana. Bang, tanpa menyebutkan inisial atau mendeskripsikan siapa orangnya, apakah ada orang yang Abang temani ya, bukan Abang suruh ya, Abang temani untuk datang ke salah satu tempat atau paranormal, dia sampai mengorbankan nyawa, entah itu dari hewan, atau mungkin juga dia tukar kepala dengan sesuatu yang lain. Oh, banyak. Banyak. Ceritain dong Bang, salah satunya aja. Demi kaya raya ya. Boleh Bang ceritakan pengalamannya? Saya pernah datang berdua sama beliau di salah satu kota yang inisialnya juga D. Gitu. Di saat kita diminta bahwa kawan saya ini sudah parah secara ekonomi, gitu. Secara parah ekonomi, kita duduk bareng sana, yaudah diskusi kita berangkat ke kota D di Jawa Tengah.
Nah, datang tuh persiapan lain-lain itu kan lain-lain apa syarat gitu. Dia minta pakai gagak hitam. Gagak. Oke. Dibilang, ini sate gagak apa nih? Kan kayak gitu kan. Oh, kalau sate gagak nggak mau, saya bilang begitu. Tapi kalau gagak aku mau menemenin lo kan kayak gitu. Wah, kalau sate gagak udah pasti kan gitu. Kita diminta di kuburan, telanjang, jualan sate gagak, kan kayak gitu. Ntar ada yang beli bangsa gituan. Kayak gitu bang, kalau jualan sate gagak. Enggak, lu anak lu udah salon, utang udah banyak katanya. Gini, ya udah, kayak gitu. Saya kurios, penasaran, kan gitu. Penasaran, ya udah, jalan. Kita duduk nih bang, ada ini bertiga nih. Bertiga duduk nih tuh, gue juru kuncinya ini. Disiapin, bapak sing ini Arab, aku melok-melok ya, aku ikut-ikut aja kan gitu. Wis puri ya belakang duduk. Itu bang kayak ada air terjun tapi pecah gitu. Itu foto anaknya ada di situ bang, buka bang. Oh bang merinding, buset kapan motonya tuh setan, saya bilang kayak gitu ya. Foto anaknya. Wajah anaknya ya, dengan pemaparan itu ya. Pripun udah ikhlas kan gitu. Ya, salaman, potong. Itu di gua itu suara nangis anak ya bang. Saya jadi bukan takut, jadi malah sedih kan kayak gitu ya. Ya elah, ponakan gua kelar gitu. Ya, nanti kamu pulang. Ini taruh di toko kamu, dia bilang begitu. Pokoknya, dia bukan toko ya, jualan makanan. Nih, taruh. Nanti malam tertentu, tolong karyawan tuh diliburkan. Malam apa tuh bang disuruhnya kata? Aduh, aku lupa. Biasanya sih kalau malam itu malam Selasa ya. Kayak gitu. Pokoknya pulang cepat lah. Kalau perlu hari Senin tuh libur. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, oh iya, saya ditawarin. Itu orang foto anak istri saya ada di situ juga. Pak kalau mau tuh Pak salah satunya diambil. Ya, gue bilang kalau bahasa Betawi bilang mau kelo, gue bilang gitu. Tuh udah disiapin itunya. Nah gagaknya itu kan akhirnya ditaruh ya, ditaruh di mana? Kayak apa? Kembang gitu. Ya. Enggak kembang tidur Pak. Oh iya. Hidup lagi. Gagak ya? Yes. Hah? Dia tidak mati tapi aku matikan, kata si dukun gitu. Artinya si arwah si anak ini meninggal. Orang cuma kata sakit perut, muntah darah terus meninggal. Ayah, itu kedengeran tuh waktu yang di goa itu ayah sakit. Aduh ya Allah. Ayah sakit. Oh, udah, saya keluar gua mewek. Kayak gitu. Usia berapa tuh bang anak yang jadi korban? Baru TK. Ya Allah, perempuan ya. Lucu lagi, cakep. Abang kenal dekat. Abang sebut ponakan tadi kan? Iya kenal. Emang gak ada cara lain selain itu bang untuk ditukar? Saya udah jual, maaf ya, segala sesuatu yang saya punya untuk membantu dia. Iya. Nggak ketutup. Bro, di ATM gue tinggal 500 buat bini gua. Kan biasanya udah, ya kalau udah di 500 udah bal-balan dong saya kan kayak gitu. Jadi deh, gue pakai aja deh buat ongkos kita kan gitu. Kos kemana? Nah, di tengah jalan, mau pulang nggak bisa. Kan kita naik bis. Ya. Loh bang, itu tempatnya serem banget bang. Menuju itunya gitu. Abang kenal dari mana yang dukun pesugihan ini? Dapat dari... Ya apa ya, akhirnya kan berkembang. Ada Liberty, kan dulu majalah ada misteri. Wah, Liberty. Dan itu yang disuka. Kan di Indonesia cuma 3 yang disuka. Seks, skandal, sama horor. Ada gitu. Bertanya, oh dia pesugihan. Orang kita juga berdua pesugihan kok. Iya. Gibahin setan kan kita dapat duit ntar kan gitu. Iya kan ya. Terus statusnya bagaimana bang? Langsung kaya raya? Naik status sosialnya? Jualan harus. Laris? Iya. Sampai sekarang? Berarti puluhan tahun tuh berlakunya? Oh. Kan diterusin sama istrinya. Caranya, ini edukasi ya, jangan dicontoh ya kan gitu. Ada cowok menikah dengan satu. Oke? Kayak gitu. Buka buat warung yang di sini. Lu nikah aja lagi yang lain. Buat buka usaha yang lain. Jadi setiap anaknya jadiin korban? Dia berhubungan badan, melahirkan, untuk jadiin korban? Iya. Terus seperti itu? Iya. Berarti teman abang ini istrinya banyak? 7. Dan sampai detik ini anaknya nggak ada yang tumbuh besar?
Nggak ada. Kelar. Ada satu. Tapi, sorry ya, ideal. Kacan. Ya. Ya. Gitu. Kita mau. Kayak di film-film, guys. Ya Allah. Maka ada perjalanan yang justru malah menarik di dalam hidup saya itu ya ketika saya meliput di sana di sini kan kayak gitu kan. Itu saya rekam dengan ingatan-ingatan saya. Bang, aku mau tanya, sejauh Abang berkeliling dan bertemu dengan mereka-mereka yang sakti ini, jika kita sudah meminta sesuatu, entah itu ilmu kebal, kekayaan, kecantikan, ketampanan ya, atau pengasihan, apa yang terjadi jika sang paranormal akhirnya meninggal dari pengalaman Abang? Kalau ilmu kan kayak gitu ya, terus terang di mata saya hitam dan putih itu cuma kiasan gitu. Lo seorang pemuka agama hebat atau kiai hebat punya ilmu, tapi kalau lo di gunung kagak pernah nolong juga percuma. Iya, iya. Kan kayak gitu. Terus sebut lo debus, misalnya kan kayak gitu. Cara berpikir saya gini, dulu itu digunakan sebelum ada anestesi. Ya. Dipegang, dia kebal, baru urut. Historinya seperti itu. Rencananya seperti itu, kan gitu. Gitu. Tapi bahwa itu akhirnya menjadi tradisi hiburan segala macam, silakan aja. Kalau dukun yang buka auranya si artis D ini, itu masih hidup, Bang? Saya yang kelarin. Ah, gimana? Abang yang kelarin? Iya. Apa yang terjadi? Kalau apa ya? Saya ini mau menjelaskan posisi saya sebagai jurnalis atau gini aja. Bahasa saya kelarin. Beliau waktu sampai kemarin aja tuh udah berumur di atas 100. Oke, di atas 100, sorry ya. Di atas 100. Beliau itu pertama saya diledek sama orang-orang ini gitu. Didatengin ustadz, didatengin ini, didatengin sorry teman-teman ya. Didatengin ustadz, didatengin ini segala macam belum kebal gitu. Akhirnya saya ditantang kan kayak gitu. Bahkan diledek Bang Robi. Katanya, "Alah ustadz aja seleh, apalagi yang kayak beginian." Sorry. Ih. Aduh. Nah. Oke. Nggak, artinya bicaranya fakta gitu ya kan kayak gitu ya. Bukan saya ngelarin kan kayak gitu. Iya. Karena gini, takdir itu aja bisa berubah, Pak. Ya. Udah takdir Allah, enggak, itu bisa berubah. Bisa gitu dulu. Ya, dengan doa. Ya. Tapi Bang Robi jangan merubah takdir orang. Iya. Dengan menyantet, dengan ya hakim apa bedanya kalau dia nggak ngerubah takdir orang? Iya. Ya dong. Ya. Ya orang harusnya dia masih hidup, dihukum mati. Kan gitu, analogikanya ya. Untungnya saya ketemunya yang kelas-kelas papan atas gitu loh. Kelas papan atas artinya saya juga dibilang, "Lu mah orang pintar tapi bego," katanya dia bilang begitu kan gitu. Why? Ya dia punya penilaian lah kan kayak gitu. Nah bicara soal yang tadi itu, kalau ditanyakan umurnya gitu. Naik motor Bang, jauh banget Bang. Berapa ini pesohor udah main ke almarhum ini? Banyak Bang. Banyak ya? Bukan cuma dia. Bahkan kalau, aku minum ya? Iya Bang, minum Bang. Ini santai dong bro, ceritanya bro. gila 100 tahun usianya, sumpah. Lebih malah. Itu kira-kira ilmunya yang tadi kita omongin tadi, yang huruf B itu udah dicabut belum Bang? Apa masih? Ya derita lu lah. Ya derita lu lah. Masih dong berarti? Ya iyalah. Terus nanti meninggal lagi susah dong. Belum dicabut susuknya dan lain sebagainya. Jangankan akhirat, orang bumi aja nolak kok kayak gitu-gitu. Enggak, masalahnya kan si artis yang Abang tadi cerita di awal. Yeah. Ini kan masalahnya susuknya ditaruh di Meki juga, Bang. Enggak. Oh, itu orang itu berhubungan kok. Itu kan berarti di dalam tubuh. Nah, itu maksudku. Seakan-akan bahwa dia berhubungan, tapi tidak berhubungan, tapi berhubungan. Tapi jinnya belum dicabut. Dan lu meninggal duluan. Gimana tuh?
kalau boleh dipilih ya masih mendingan gitu kali daripada sama yang lain, daripada ditaruh barang. Iya sih, tapi kan nggak ada mendingnya bang kalau peliharaannya belum dicabut. Iya. Jadi sekarang masih bersarang di tubuhnya tuh. Maybe. Buset. Artinya kalau saya belum berhadapan sama tuh orang kan itu nggak bisa dong. Tapi tuh katanya sih efeknya jodoh juga jadi sulit ya bang. Bukan sulit, maaf ya, bau. Malam-malam tertentu, badan bukan Badan, ini, ya? badan. Bau apa kayak bau bangke gitu. Oh itu efek sampingnya. Iya, ya kan ada bayaran ya Pak. Ya, gitu. Kita sekarang mau ngebahas tema kita kedua. Ini menarik ya teman-teman karena aku jarang bertemu sama bintang tamu atau orang-orang yang pernah mati suri. Yang pasti kan kalau ngomong soal mati suri ini kita sudah mengalami dunia lain. Sudah pernah berada di dunia lain dan keluar dari tubuh kita. Nah kalau misalkan Bang sendiri, itu pengalamannya gimana Bang mati suri? Dan nggak sekali kan, berkali-kali ya. Iya, Boleh ceritain Bang? usia menurut orang tua saya ya, usia 2 minggu itu Indonesia udah biru. Udah lebam semua badannya ini segala macam. Gitu. Pada saat itu dianggap bahwa saya udah kosong. Datanglah Sinse itu. Saya dulu tinggal di Paseban ikut orang tua. Gitu di usia 7 hari apa 2 minggu kata ibu saya tuh. Itu disogok inang saya. Disogok tenggorokan saya muntah lagi. Itu balik lagi apa normal badan. 3 hari kemudian si Sinse itu yang wafat. Gitu. Lambat laun. Akhirnya badan saya biduran nih, Bang. Kayak alergi. Kayak gitu. Alergi dibawa ke dokter nggak sembuh ini. Akhirnya dibawa saya pulang kampung. Ada salah satu daerah di Cirebon itu namanya apa? Sebelum Cibulan itu. Perjanjian Linggarjati itu. Oke. Dibawa sama paman saya untuk berobat. Nah, ini harus pakai getah ini nih anak nih katanya nggak bakal sembuh. Itu nggak tahu pohon apa ya. Kalau orang sana bilang tuh ada balong, empang. Dan di situ ada ini, ada apa? Ada pohon. Jadi cocok Bang. Dicocok dan harus azan maghrib. Itu darah Bang yang keluar. Kayak gitu. Artinya itu tuh berlanjut ya. Setelah peristiwa kayak begitu, menurut orang tua saya itu adalah darah. Kayak gitu. Oke. Berjalan sampai saya usia 7 tahunan lah kan gitu SD ya. Sakit serupa. Saya lumpuh. Ya ampun. Semuanya lumpuh. Nggak bisa ini ya. Bawa ini ya. Dibawa lagi ke sana. Begitu lagi. Gitu. Dibalurin ini. Normal jalan. Gitu. Oke. Fase masuk saya ke ini sebelum banyak kejadian-kejadian ya. Kalau tadi tanya yang mati suri itu adalah pada saat istri saya hamil dan saya salah ngomong. Ya Allah, kalau bisa nggak sakit jangan dia, kasihan saya aja deh. Itu makbul itu. Mujarab itu. Bayangin perempuan hamil, lu tidur begini nggak bisa, tidur begitu nggak bisa kan gitu ya. Apalagi kehamilan pertama kan kayak gitu. Setelah itu selesai, saya ucap kayak begitu, besokannya, kok ada muka kan ini saya ya. Dua kemungkinan. Setelah saya matikan ular yang ada di rumah Waduh, saya, matiin ular. iya. Atau setelah doa ini nih, ada ular masuk. Gitu. Buat. Saya pegang sama ada supir-supir itu, saya hajar gitu ya. Coba saya ikat, saya bakar gitu. Kok ada yang nyekek gini. Dibawa lari ke salah satu klinik di Ciganjur. Oke. Itu gelap, Bang. Ini studi pertama ya. Itu gelap. Hitam. Udah, saya langsung buru-buru tuh nyari oksigen kan, disuruh kan nyari. Gak bisa nafas, dikasih oksigen gitu. Langsung plak kayak gitu. Plak, ingat. Ini kok di mana kan kayak gitu. Kalau tahu Sandekala maghrib, suasana kayak gitu Bang. Wow. Dan itu ada pohon, ada gitu. Itu nggak ada sampah Bang. Bersih banget. Gitu. Lewat tuh banyak orang, gini-gini. Akhirnya lambat laun, insaf saya. Sadar. Aduh,
apaan itu kan gitu, oh di mana itu kan gitu. Pak tadi udah kosong kata istri saya kan gitu. Sambil megangin perutnya ya kan gitu. Aduh Pak jangan nakutin lah Pak kan kayak gitu. Siapa yang mau kayak begini kan gitu. Udah, berjalan waktu, bulan ketiga kumat lagi. Itu kayak ada yang narik badan saya ini, kayak tulang tuh kayak ditarik, itu di sana ditarik gitu. Kosong lagi. Bangun-bangun saya ada di rumah sakit yang ada di Cilandak. Itu udah apa? Kabel-kabel tuh udah banyak di situ. Terus saya lihat, gua ngapain di sini? Gua bilang begitu. Itu udah kosong itu. Apaan? Orang tadi saya jalan-jalan kok. Tuh sama yang di Cirebon, saya bilang begitu. Ngapain? Saya taruh di sini kan kayak gitu. Lu pulang. Orang gue sehat. Saya copot tuh bang. Saya copot. Apa yang saya lakukan? Saya kan media saya rokok bang. Saya ngerokok bang di kamar mandi bang. Di kamar mandi rumah sakit, jadi contoh ya. Ada gitu. Ya orang saya sehat kok gitu kan. Rokok. Udah nunggu besok aja kan. Gue bete mau ngerokok gitu. Gitu ngerokok. Pas. Udah saya matiin lah. Yang penting ada asupan kan gitu. Oksigen. Keluar nih bang saya bang. Itu ibu ngapain ya? Lagi di bangku gini aja. Saya tegur dong. Udah malam bu, masuk. Nungguin siapa sih gitu. Iya nih saya juga mau pulang dia kata gitu. Oh yaudah saya masuk dulu ya kan gitu. Masuk. Pagi hari, udah ngapain mau pulang. Bete. Itu Pak. Rame-rame apa semua? Itu yang sebelah katanya pulang kemana? Ke sono katanya. Udah jangan bahas itu, gue ngeri. Dia kata gitu kan istri saya kan. Ini buka. Itu mayatnya belum diangkat. Coba buka deh mak. Itu mayatnya bang, yang itu bang, yang ibu-ibu yang tadi. Iya, yang dari toilet itu. Itu kan tadi yang malam. Aduh, ngilu. Gitu. Pamit Pak, mau pulang. Saya juga mau pulang. Ya lah ya kayak kita kan, papasan kayak gitu kan. Itu inian bang, apa infus itu saya bawa ke kamar mandi supaya pura-pura bisa ngerokok gitu. Kan maaf ya kita punya waktu itu kan kelasnya yang kelas itu bang, nggak terlalu itulah ya kan gitu. Saya lihat lah itu Pak ibu yang pulang pamit kemarin tadi malam yang aku ngerokok gitu. Alah apaan sih udah pulang kan kayak gitu. Gitu. Nah saya yang di kedua itu bang melihat sebuah fenomena di mana mohon maaf ya ini pesan-pesan aja sih kalau kita yang sedang menjenguk jangan menangis mengerung-gerung gitu ke kuburan gitu. Itu katanya nanti udah ngantri di sini balik lagi tuh. Gitu. Nah yang seru yang ketiga sebenarnya sih bang. Intinya yang pada saat anak saya mau 7 bulanan, kita pakai kan kayak gitu ya, selamatan kan kayak gitu ya. 3 hari sebelumnya saya jatuh lagi bang. Dilariin ke salah satu rumah sakit di Fatmawati. Udah, waduh, kenapa lagi ini ya gitu. Ntar malam mau syukuran gitu. Mohon maaf ya, perbekalan budget dulu udah habis-habisan tuh bang. Gara-gara urusan kayak gituan doang. Nah di situ saya ngelihat, saya nggak sebutin agamanya, pembuka agama lah. Banyak yang disiksa bang. Disiksa? Yes. Dalam anfalnya abang tuh melihat pemuka agama itu disiksa. Udah saya lagi jalan dituntun sama si aki-aki itu. Tuh, ada. Gak perlu katanya begitu gitu. Kalau cuma buat memecah-mecah doang. Gitu. Nah itu yang paling sakit bang. Dah, belum waktunya katanya. Saya ditendang tuh bang. Balik lagi. Enggak. Joprak bangun-bangun saya udah ada, saya ingat ya, saya itu ada di rumah dan itu udah dibungkus ini. Hah? Ya. Menurut keterangan akhirnya cerita kenapa saya ini, itu saya dapat dari istri saya. Jadi itu abang udah dikafanin? Udah ini. Kain jari gitu? Iya udah diikat. Kayak gitu. Oh kan kayak gitu nggak bisa nafas ya bang? Kabur dong orang. Jadi ada supir Mikrolet. Itu ambulans dari rumah sakit, ada kayak gitu ya. Terus kayak gitu, istri saya main handphone aja kayak gitu.
Tadi kebangun lagi dikata gitu. Kan sudah 3 kali kan kayak gitu ya. Berapa kali kayak gitu ya. Ngapain diikat itu, kasihan orang kagak bisa napas. Padahal saya masih diam kan gitu. Nah, tuh kan bergerak. Itu mertua saya, ipar saya, supir mikrolet yang bantu gotong kabur. Kabur kebayang loh bang. Gojek Dan kabur. itu ada saksi hidupnya. Banyak itu saksi hidupnya. Itu berarti proses mati surinya berapa lama bang? Abang berada di momen itu? Dari rumah sakit sampai mau dibawa dan udah dibungkus begitu? Saya tahu ada di rumah sakit gitu loh. Gitu. Katanya kalau perasaan saya tuh ada yang kayak terus gelap gitu. Nah, yang pada satu titik di mana saya ngeliat tuh udah pulang tuh, waktu ditendangnya itu tuh, lo belum waktunya. Berarti abang udah lihat siksa kubur dong? Tanda petik ya? Iya. Kayak gitu. Apa siksa kuburnya kayak begitu? Kan kayak gitu. Saya nggak tahu kayak gitu. Bahwa katanya kalau mulut, kalau cuma sholat tunggang tangging doang. Artinya mungkin penjelasan dia saya terjemahkan bahwa ini loh ada ibadah sosial, ada ibadah ritual. Kalau jadi petinggi-petinggi itu jangan kan gitu. Ini golongan inilah, bid'ah lah, inilah itu memusrik-musrikan orang kan kayak gitu ya. Gitu. Itu yang itu. Nggak punya hak kamu memusrik-musrikan orang. Saya bukan wilayah saya untuk masuk menjelaskan dari kacamata agama gitu. Tapi ini dari literasi pengalaman saya, yang boleh dibilang entah itu fana, entah itu, tapi fakta. Orang saya habis ditendang, bang obat itu ada 13 butir satu kali minum yang harusnya minum. Kebayang. Sekali minum ya, itu ada 13 macam. Yang keempat. Tadi kan yang ketiga. Yang keempat? Kalau yang keempat itu lebih kepada ini sih bang. Habis yang di Fatmawati, ada di Fatmawati lagi, tapi rumah sakit rada kecil lah. Kayak gitu. Karena mendadak dimasukin ke situ. Itu lebih pada habis bang saya diomelin bang gitu bang. Sama? Itu aki-aki itu. Oke, aki-aki ini? Yes. Oh berarti dia tuh sering datang? Yes. Setelah meninggal? Yes. Sering datang ke abang kalau abang lagi mati suri? Yes. Wah habis itu diceramahin. Wah murid nih berarti. Ini gak sekedar sorry, bukan si Aki ini ya. Oh yang beda? Beda lagi. Beda Aki. Gitu. Wah habis saya diceramahin situ. Lu percuma ilmu lo hebat kalau nggak bermanfaat buat orang lain. Buat apa lu katanya? Bahasa gaulnya nih, gue nih takdirullah aja punya cucu lu. Kalau boleh milih juga gue milih, dibilang begitu kan. Nah, tolongin tuh gini ini ya. Nah itu lebih pada ke ceramah. Tapi udah nggak ditendang, diusap doang gitu, udah pulang. Balik lagi di rumah sakit, karena udah panik, keluarga udah jangan. Akhirnya saya kan ribut sama mertua tuh gara-gara itu. Gitu. Jadi katanya rumah horor katanya kayak gitu. Padahal yang nolongin, kalau kita flashback, yang nolongin beliau itu kemasukan ular, itu saya. Kan mertua saya langsung meninggal. Berapa lama setelah mertua saya meninggal, yang lelaki ya, itu kedatangan banyak ular. Gitu. Gua sikat gitu. Ya, abang berarti abang itu kalau memiliki kemampuan tertentu, memang dari dulu, atau belajar, atau semenjak mati suri ini? Usia 12 tahun. Oh, memang turunan? Jadi saya tipe orang yang suka ziarah. Dari usia 5 tahun itu, di Tanah Abang itu ada namanya, sekarang Masjid Said Naum, dulu tuh makam. Dan saya tuh paling hobi, main di situ. Karena pertama, pelataran udah nggak ada gitu ya. Kita tuh ada binatang namanya nyari kebo-keboan tuh Pak. Jadi kalau kita ikut pakai itu, pakai benang, kasih kertas, dia akan terbang. Mungkin itu pengalaman pertama saya. Disuruh pulang maghrib nggak mau, tanggung. Ditangkap bang, sama kuntilanak, diginiin kok bang, gitu. Nih katanya. Ya, makasih. Pulang kan kayak gitu. Saya baru tahu kuntilanak itu setelah rada besar. Berarti bentukannya gimana? Yang abang lihat? Dia kan tergantung sikon, Pak. Iya, benar. Kan kayak gitu. Intinya, ya nggak mungkin ada cewek, orang keluar dari kuburan, anak kecil segitu kan pikirin aku. Kuntilanak, ini.
Itu saya kaget mah kaget, jump scare, oke kan gitu. Tapi kalau takut mah udah enggak kali ya, gitu. Bang, aku mau nanya. Jadi kalau misalkan sekarang orang pengen berobat atau menemukan solusi atas permasalahannya, abang lebih memilih untuk tetap menjadi agen tersebut, nganterin mereka ke orang pintar atau ngobatin sendiri? Itu yang saya ditegur. Nah, Kenapa bukan lo yang nolongin? mm-mm, Kenapa lu nggak kasih jalan yang lebih ini? mm-mm. Ya kan gua kan Oh, wartawan. jadi tetap maunya jadi agent aja? Bukan, artinya gua kan wartawan, Bang. Bukan tukang ngobat-ngobatin begituan, bukan tukang ngurus-ngurusin Lu begitu. nyuruh gua tadi. Nggak, artinya bahwa Tadi nggak adil ini. Tadi abang nyuruh aku. ikan aku wartawan kan kayak gitu kan kayak gitu kan gitu. Bang, tolongin orang lah kan kayak gitu. Itu saya juga tegur. Kayak gitu. Ditegur pada saat mati suri. Artinya kan gini, Bang. Tuh sebentar, kenapa aku potong? Setiap mati suri, Oke. kemampuannya top up nggak? Ya. Bener berarti. Ya. Saya nggak perlu hutan, saya nggak perlu apa. Saya perlu tempat sesuatu aja. Yang kata orang nggak pengen kan gitu. Saya kan bisa on off enaknya. Ah. Gue mau lihat, gue go on kayak gitu. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang nggak bisa off. Makam wali, Nggak bisa tuh. gitu, makam keramat gitu. Ya udah. Atau tempat-tempat yang dipakai untuk hal-hal ritual yang negatif gitu. Ya. Berarti belum mau ngobatin orang. Bukan belum mau, sebisa saya kalau memang saya bisa membantu saya akan lakukan. Gitu. Istri keganggu nggak kalau misalkan abang memutuskan untuk mengobati orang? Tidak, Tidak. Support malah. support. Bagus dong berarti. Cuma kasihan dia suka marah-marah gitu. Hmm. Saya kan gini, Bang, tolong beli ini dong, apa? Beli kembangnya gini segala macam. Saya kan nyuruh kayak gitu ya. Nah, lu taruh dong di masjid gini segala macam. Lu aja yang beli, lu yang itu suka nggak dikerjain, Bang. Gitu. Kenapa harus pakai kembang? Gini, saya dokter, Bang Robi dukun. Saya pakai suntikan dong. Iya. Bang Robi pasti rata-rata nih Medium orang beda-beda. pakai kris. Kalau kata Bang Robi, ya Allah jadikan khodam dan gorin yang ada di kerit ini untuk membantu orang, mintanya sama Allah kan. Ya kan gitu. Ini kan cuma benda berdua. Bang, sebelum aku closing mau tanya terakhir. Oh, jangan closing dulu dong, saya lagi asik di sini ada nih. Ada orang yang cukup bersejarah atau mungkin cukup apa ya? Cukup membuat memori yang indah di hidup abang bernama Sri nggak? Ada. Tidak ada? Ada. Oh, Terdatang loh. siapa ini? Kalau saya sebut nama itu pasti datang. Siapa ini? Kita hadirin. Ini siapa? Nggak, cerita aja, nggak usah dihadirin. Ini siapa? Kalau saya cerita pasti Oh, hadir. yaudah, jangan. Ini. Peliharaan berarti. Bukan. Orang yang minta tolong. Disempurnakan. Berarti tadi dia yang datang. Kabur-kaburan. Nggak, abang pernah berziarah Sering. ke Sri ini? Ya. Oh. Jadi gitu, pemirsa. Kita ngopi dulu ya. Resiko itu. Ngundang wartawan kan kayak gitu. Dan kita bisa buktikan itu. Bukan saya, kita kan gitu. Kita? Iya. Ya orang ngomongnya sama aku. Iya kan kita Itu dia berdua. maksudnya Srinya ngomong sama aku. Iya itu maksud saya itu. Ya nggak mau lah. Aku mah mana mau lihat-lihat begituan, abang aja. Abang, pesan terakhir. Oke. Apa tips untuk sobat goib agar tidak tertipu dengan dukun palsu? 3 tips aja. Gampang. Pertama Sini. dari penampilan. Yang namanya dukun palsu itu pakai aksesoris. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan kemampuan ilmunya. Oke. Kedua, apabila media yang digunakan itu bertolak belakang dengan apa yang kita minta, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dukun palsu itu pasti jelek. Yang ganteng tuh kami berdua. Itu tipsnya. Emang abang dukun? Tutupnya beliau ya. Abang, terima kasih banyak. Aku yang makasih. Sehat-sehat. Ya, Sehat-sehat. karena kami yang
adik-adikmu nih kalau kamu ada apa-apa, lagi nongkrong, tiba-tiba unfall nggak bisa bantu. Insya Allah udah enggak. Cuman kalau misalkan, kan sudah ada 4 kali nih. Yang kelima belum tentu balik lagi kalau mati suri. Itu doang sih Kan masalahnya. nyawanya nyawa kucing gitu. 9. Masih ada 9 ya? Iya. Abang sehat-sehat, emang boleh minum kopi? Kata dokter boleh? Nggak yakin gua. Aku paling suka kopi. Aku ngopi itu bisa 7 kali sehari. Tadi tuh ada satu pertanyaan tadi. Sebenarnya sih beliau kesebut. Kata beliau, kalau saya kan mediumnya rokok, Bang. Gua kagak tahu medium apa tuh maksudnya. Kelepasan kan tadi. Doi mah emang dukun tapi nggak mau ngaku. Udah kita pamitan sekarang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi pengen difoto-foto, pengen berobat, atau pengen nanya-nanya, udah nih ada Instagram beliau udah di situ. Makasih ya Bang. Salam buat Yes, istri ya. sama-sama. Oke. Dadah, assalamualaikum. Tapi salamnya udah terlambat, Bang.